Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2353 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop keselamatan bagi Israel. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua ada waktunya. Amin. Ada waktunya di mana umat Tuhan dihukum karena kesalahan pelanggaran dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan ada waktunya di mana Tuhan akan memulihkan serta memberkati umat Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya konteks kebenaran firman Tuhan ini bicara tentang waktu di mana umat Tuhan dipulihkan. Amin. Makanya Tuhan mau umat Tuhan itu fokus kepada Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 8. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah rancangan Tuhan. Saya percaya ini kerinduan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa untuk umat Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya umat Tuhan
yang sedang ada di tanah perbudakan di Babel, supaya mereka kembali pulang ke Yerusalem, supaya mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau mereka tinggal di kota Tuhan itu, dan Tuhan menjadi Allah di tengah-tengah mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau umat Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saudara, lihat ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi, sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa firman Tuhan ini terus berbicara dan berbicara kepada para nabi untuk disampaikan kepada umat Tuhan tentang kerinduan Tuhan ini. Amin. Makanya firman Tuhan ini katakan, kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan membangun bait suci supaya umat Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan Allah Israel itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau fokus di ayat 10. Perhatikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan kita satu pemahaman bahwa sebelum bait suci itu dibangun, didirikan di tengah-tengah kota Yerusalem, tidak ada rezeki bagi manusia. Saudara, apa yang mereka dapatkan ya cuma habis hari itu. Saudara, bicara rezeki itu berkat yang bisa terus kita nikmati setiap waktu. Makanya saudara perhatikan ayatnya yang keempat di sana, bicara tentang akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Ayat 5, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Haleluya. Saudara, kalau kita mundur ke belakang, di mana awal pembangunan bait suci di zaman Raja Salomo, sudah perhatikan. Raja Salomo diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena dia membangun bait suci. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita mengambil bagian dalam pembangunan bait suci, rumah Tuhan, atau dalam konteks sekarang, bangunan gereja Tuhan, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak bait suci itu runtuh saudara, rata dengan tanah, tidak ada rezeki bagi umat Tuhan. Apa yang mereka dapat hanya habis hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dari kitab kebenaran firman Tuhan dari Hagai, Sakaria, Maleaki ini bicara tentang pembangunan kembali bait suci yang runtuh di zaman Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan untuk pembangunan, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Jadi kalau saudara diberkati, saudara ambil bagian supaya terus saudara diberkati. Kalau saudara sudah diberkati, jadilah berkat bagi umat Tuhan. Haleluya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Sebelum rumah Tuhan didirikan, tidak ada rezeki bagi umat Tuhan pada saat itu. Mereka
sibuk membangun rumah mereka sendiri. Kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu di kitab Hagai, mereka berharap banyak tetapi yang mereka hasilkan cuma sedikit. Mereka mengumpulkan semua yang mereka dapatkan, tapi hanya seperti debu di tangan ketika ditiup, habis dalam sekejap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka memperhatikan untuk pembangunan rumah Tuhan, umat Tuhan diberkati. Amin. Saudara mau terus diberkati, berlimpah rezeki dalam kehidupan saudara? Amin. Bantu, support, topang. Kalau gereja saudara lagi membangun, ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan itu. Amin. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara nggak rugi kalau saudara mensupport, saudara mensponsori, saudara menyumbang. Mungkin bagi orang yang menerima itu hanya sedikit, tetapi Tuhan memperhitungkannya. Amin. Saudara perhatikan, sebelum rumah Tuhan didirikan, tidak ada rezeki bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masa bodoh, saudara nggak mau terlibat, ya tidak ada rezeki dalam hidupmu. Kalau saudara mau berlimpah rezeki, saudara ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, membangun rumah Tuhan itu akan membuka pintu rezeki, pintu berkat. Amin. Saudara, di saat saudara memberikan sumbangan, oh haleluya, saudara pasti diberkati. Amin. Yang ketiga saudara, kenapa rumah Tuhan itu harus dibangun? Kan sudah ada pendeta, kan sudah ada panitia, biar mereka sajalah yang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa rumah Tuhan itu harus dibangun? Karena dengan membangun rumah Tuhan, umat Tuhan pasti dipulihkan, pasti dipelihara Tuhan, pasti diurus Tuhan, pasti diberikan kelimpahan berkat-berkat yang tidak akan pernah habis-habis. Mereka akan diberikan umur panjang, mereka akan beranak cucu. Apapun yang mereka kerjakan lakukan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan membangun rumah Tuhan, itu membuktikan bahwa umat Tuhan itu mengasihi Tuhan. Amin. Dengan membangun rumah Tuhan, itu menandakan bahwa umat Tuhan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan membangun rumah Tuhan itu membuktikan bahwa umat Tuhan itu hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita terlibat di dalamnya. Mungkin saudara, aduh Pak Pendeta, saya nggak punya uang Pak Pendeta untuk membantu pembangunan rumah Tuhan. Saudara mungkin hanya bisa sumbang 1 sak semen. Saudara pasti diberkati. Kalaupun saudara, saya nggak bisa memberikan apa-apa Pak Pendeta. Kalau saudara nggak punya apa-apa, minimal saudara berdoa. Amin. Doakan panitia, doakan hamba Tuhan yang sedang membangun saudara. Pasti Tuhan akan perhitungkan semuanya. Amin. Tidak pernah sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang sudah nggak sumbang, sudah nggak mendoakan, tetapi suka menjatuhkan dengan kata-kata pesimis. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus support. Kalau ada gereja yang sedang membangun, saudara support mereka. Lewat doa, daya, dana, saudara bantu. Dan saudara akan melihat cara Tuhan memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudara. Tujuan Tuhan untuk mengembalikan umat Tuhan yang ada dalam tanah perbudakan. Supaya mereka bersekutu dengan Tuhan. Supaya mereka membangun rumah Tuhan. Supaya mereka terus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara, sebelum mereka mendirikan rumah Tuhan, tidak ada rezeki di sana. Di saat mereka membangun rumah Tuhan, Tuhan buka pintu rezeki, pintu berkat buat mereka. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa rumah Tuhan itu harus dibangun? Karena dengan membangun rumah Tuhan, kita akan melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membangun rumah Tuhan itu tanda kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu tanda kita memprioritaskan, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Itu tanda kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan alirkan berkat, rejeki, umur panjang, sukacita, kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Usahamu, pekerjaanmu akan berhasil. Tuhan akan promosikan saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.